B40 kedatangan Alisa. Alhamdulillah, Neng. Ucap Makom penuh rasa syukur dan gembira. Pekerja itu berucap syukur sambil menenggadahkan telapak tangan seraya mengusap wajah. Ketegangan di wajah kedua wanita itu berubah mengendur. Selama menonton acara yang masih berlangsung di layar kaca, rona pucat di wajah Maya pun sedikit membias terang. Mata basah akan air mata itu sudah mulai surut. Hanya sisa-sisa sembab dan bengkak di kelopak mata saja yang masih nampak jelas. Maya mulai bisa bernafas dengan lega dan tenang. Apa kata emak juga Neng, Bapak pasti akan secepatnya menyelesaikan masalah. Bapak tidak mungkin membiarkan masalah Neng Maya berlarut-larut. Iya, Mak. Alhamdulillah, tapi Maya belum berani keluar Mak, untuk beli bahan masakan. Maya teringat, lemari pendinginnya tidak ada stok makanan. Emak saja yang turun ya, Neng, Makom menawarkan diri. Tidak mungkin Makom membiarkan Maya turun dalam keadaan wajah yang sembab. Iya, Mak. Maya menyerahkan 2 lembar kertas merah hanya untuk membeli ayam potong dan sayuran hijau. Mak, Maya beliin es krim 1 ya, yang rasa coklat. Iya, Neng, cuma es krim Neng. Makom memastikan sebelum keluar meninggalkan Maya. Iya, Mak. Derajat 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 derajat. Setelah membasuh wajah di wastafel dapur, Maya kembali ke ruang tamu melanjutkan menonton TV sambil menunggu azan maghrib berkumandang. Wajah cantik nan teduh itu sudah mulai terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Rasa takut yang sempat menyerangnya sedikit-sedikit berangsur menghilang. Sehabis menjalankan kewajibannya ia berniat akan menghubungi sang umi di kampung. Tetapi Maya sudah tetap tidak sabar menunggu suaminya pulang. Kehadiran Lingga saat ini sangat-sangat dibutuhkannya. Belum lama dari kepergian Makom ke lantai dasar, suara bel pintu nyaring terdengar tidak berhenti di pendengaran. Dengan wajah bahagia dan bibir yang tersenyum lebar, Maya mengira Lingga yang datang. Dengan langkah cepat, ia segera menuju pintu dan membukanya. Bibir dengan senyum lebar itu berubah kembali tertarik dan terkatup rapat. Senyuman di wajahnya menghilang, panggilannya terputus saat melihat bukan sosok Lingga yang berdiri di luar pintu melainkan sesosok wanita cantik dengan penampilannya yang berkelas. Heels tinggi dengan dress kemben di atas lutut, dilapisi blazer bulu yang melekat di lekukan tubuhnya. Wanita itu menenteng tas mahal, berdiri bak model dengan wajah tak bersahabat. Maya dapat mengingat dengan jelas, wanita yang ia ketahui sebagai selebgram itu wanita yang pernah ia lihat di figura foto sebagai pengantin wanita yang bersanding dengan Lingga. Wanita yang Maya ketahui sebagai mantan istri suaminya. Belum sempat Maya bertanya akan kedatangannya, Alisa sudah merobot masuk ke dalam dengan menyenggol bahu Maya. Hingga membuat tubuh Maya selangkah terhuyung ke belakang karena posisi Maya yang tidak siap. Dengan wajah sinis dan kedua tangan bersedekap, Alisa langsung bicara dengan kata-kata yang merendahkan. Bagaimana rasanya tinggal di apartemen mewah? Alisa tertawa sinis. Kamu senang. Kamu sudah puas. Dari wanita berkasta rendah berubah menjadi wanita berkelas. Tapi tetap saja terlihat kampungan. Alisa bertanya, lebih tepatnya mengejek Maya. Apa maksud Mbak Lisa? Kenapa bicara seperti itu? Maya balik bertanya, ia masih menahan emosinya dengan berkata sopan dengan nada rendah. Jangan berpura-pura menjadi wanita polos dan tidak mengerti ucapan saya. Tidak ada wanita yang mendekati Lingga kalau bukan karena mengincar hartanya. Nada bicara Alisa terdengar ketus di telinga. Kamu tahu siapa saya? Ya, kamu mantan istri Lingga. Istri yang sudah diceraikannya. Maya dengan cepat menjawab, sepertinya rasa sabarnya hilang seketika. Saya tidak akan pernah menjadi mantannya kalau kamu tidak merebutnya, ucap Alisa. Dasar pelakor, karena kamu Lingga meninggalkan saya. Alisa selangkah mendekat ke arah Maya. Saya bukan pelakor. Maya membela diri, dan saya tidak pernah merebut Lingga dari Mbak Lisa. Bukan saya penyebabnya. Tetapi Mbak Lisa sendirilah yang membuat Lingga pergi meninggalkan kamu. Maya membalas ucapan Alisa.
Harusnya Mbak Lisa introspeksi diri, bukan malah menyalahkan saya sebagai penyebabnya, dan jangan pernah menyamakan saya dengan Mbak Lisa kalau itu menyangkut harta. Maksud kamu, Alisa merasa ucapannya berbalik kepadanya. Ya, maksud saya, Mbak Lisa benar. Saya senang. Saya puas tinggal di apartemen ini. Karena apartemen ini milik suami saya. Saya rasa sebagai istri, saya berhak menikmatinya, menikmati kekayaan suami saya. Apa Mbak Lisa puas dengan jawaban saya? Dan kalau memang tidak ada hal yang lebih penting yang harus dibicarakan, silahkan keluar dari apartemen ini. Sekarang sudah maghrib, saya mau bersiap-siap sholat. Ucapan Maya sangat menyulut emosi Alisa. Wanita itu tidak terima. Lisa tidak menyangka kalau Maya yang ia ketahui hanya wanita biasa yang tak sebanding dengannya. Dengan berani membalas semua ucapannya bahkan mengusirnya dari apartemen yang pernah ditempatinya. Dengan gelap mata dan sekuat tenaga, Alisa meraih guci keramik di atas bufet sebagai pajangan dan menghantamkan ke belakang kepala Maya saat wanita itu hendak berbalik meninggalkannya. Prak, terdengar kencang saat membentur kepala, dan prang, saat pecahan guci itu jatuh ke lantai bersamaan dengan tubuh Maya yang terhempas ke lantai. Maya sempat menyentuh belakang kepala yang mengeluarkan darah. Maya sempat berbalik menatap Alisa dengan pandangan yang mulai kabur dengan mulut yang memanggil. Abang, Neyek, Makom yang baru saja tiba, berteriak histeris ketika melihat Maya tersungkur ke lantai dengan darah yang mengucur dari kepala. Kantung kresek yang dipegangnya seketika terlepas dari genggaman. Makom langsung berlari menghampiri dan mengangkat kepala Maya ke pangkuannya. Tubuh Makom gemetar, ia terkesiap, ia terkejut, ia bingung apa yang harus dilakukannya. Sedangkan Alisa, wanita itu ikut shock dengan apa yang baru saja ia lakukan. Tubuhnya gemetar, karena terpancing emosi, dengan refleks ia memukul kepala Maya. Kejadiannya begitu cepat, amarah dan cemburu mengelapkan mata dan pikirannya. Datang kemari dengan niat hanya ingin menekan, mengintimidasi Maya agar wanita itu pergi meninggalkan Lingga, malah berakhir dengan kekacauan. Rasa takut dan panik mulai menyerangnya. Tidak mungkin, Alisa mengelengkan kepalanya dengan wajah pucat ketakutan. Ini tidak mungkin. Ini tidak akan terjadi. Aku tidak membunuhnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini semua salah wanita itu. Salah Maya. Wanita itu sudah membuatku marah. Wanita itu telah mengambil Lingga dariku. Aku tidak salah. Aku tidak salah. Alisa terus meracau sambil memperhatikan kedua telapak tangannya yang terkena darah Maya. Menyambar tas mahalnya yang terjatuh ke lantai, Alisa segera berlari, keluar pergi meninggalkan Maya yang sudah tidak sadarkan diri. Saat pintu terbanting dengan keras, Makom tersadar dari kebingungannya. Ia baru bisa berpikir apa yang harus dilakukannya. Meletakkan kembali kepala Maya di lantai dengan perlahan. Makom berlari ke dapur mengangkat interkom yang menempel di dinding dapur. Menghubungi orang terdekat dahulu agar dengan cepat dapat menolong, membantunya membawa Maya ke rumah sakit. 3 orang security berlarian keluar dari lift lantai dasar menuju unit nomor 199 di lantai 20 milik Lingga. Ketiga pria berseragam keamanan itu sangat mengenal Lingga. Mereka juga sudah mendapatkan informasi dan laporan kalau Lingga membawa seorang wanita yang telah menjadi istrinya. Dengan nafas terengah-engah ketiganya masuk ke dalam setelah Makom membuka pintu dengan lebar. Mak, ada apa ini? Ketiganya terkejut dan salah satu dari ketiga pria itu bertanya. Nanti bertanyanya Mas, sekarang bawa Bu Maya dulu ke rumah sakit terdekat. Iya, Mak. Ketiganya membopong tubuh Maya keluar turun ke baseman di mana kendaraan darurat yang disiapkan oleh pihak pengelola apartemen selalu siap siaga. Untuk berjaga-jaga jika terjadi hal yang membahayakan. Mas, hati-hati, Bu Maya sedang hamil. Makom mengingatkan ketiga pria itu. Menyempatkan membeli sebuket bunga mawar segar untuk wanita yang sedang menunggunya di rumah. Tak lupa, pria itu juga membeli berbagai macam es krim dan coklat di Jayamart yang dilewatinya dalam perjalanan pulang. Pria itu menepis rasa tak nyaman dalam hatinya,
ia berharap keadaan Maya baik-baik saja. Seharusnya Lingga masih ada jadwal pertemuan dengan pemilik stasiun TV lainnya. Terpaksa ia tunda esok hari, Lingga lebih memilih segera pulang untuk bertemu Mayanya. Lingga mempercepat kepulangannya, karena batinnya tidak tenang. Tiba-tiba saja wajah Maya melintas di matanya, seakan suara Maya terdengar jelas memanggilnya. Bibir Lingga tersenyum kala melihat buket bunga yang ia letakkan di samping kursinya. Ia sudah membayangkan Maya akan tersenyum senang dan memeluknya saat menyambut kepulangannya. Lingga menambah kecepatan laju kendaraannya. Dengan kilometer yang bergerak ke atas, pria itu sudah tidak sabar bertemu dengan pujaan hatinya. Hanya selisih 10 menit dari kejadian, Makom dan security sudah membawa Maya turun ke bawah. Sesampainya Lingga tiba di depan pintu unitnya, ia sengaja tidak menekan kode password bel digital. Lingga memencet bel karena ingin memberikan kejutan dengan Maya yang akan menyambutnya di pintu. Lingga menyembunyikan buket bunga dan sekantung es krim dan coklat di belakang pinggangnya. Tetapi ia terheran, beberapa kali memencet bel, tidak ada jawaban melalui interkom yang tersambung keluar, pintu itu pun tidak terbuka dari dalam. Akhirnya Lingga menekan kode password membuka pintu apartemen. Melangkah masuk, pria itu terkejut bukan main, saat melihat kantung kresek yang berisikan ayam dan sayuran tergeletak di lantai. Lingga juga melihat lantai ruang tamu yang berserakan pecahan keramik bercampur darah yang masih nampak segar. Maya, mulutnya langsung menyebut nama sang istri dengan melempar kantung belanjaan dan buket bunga mawar di sofa. Maya, Lingga berteriak memanggil, pria itu berlari melewati undakan tangga dengan langkah lebar. Membuka pintu, Lingga mencari keberadaan Maya. Lingga membuka pintu kamar mandi, tetapi ia tidak menemukan keberadaan Maya. Hani, Lingga mencari ke ruang walk-in closet. Tetapi sama saja, wanita yang dicarinya belum ditemukan keberadaannya. Makom, Lingga kembali berlari keluar menuruni anak tangga menuju ruang dapur yang bersebelahan dengan kamar pembantunya. Lingga membuka pintu kamar, dan pembantu itu pun tidak ada di tempatnya. Rasa cemas bercampur khawatir menyerangnya. Ia melihat ponsel Makom tergeletak di atas meja makan dan ponsel Maya tergeletak di meja sofa. Meraih ponsel Maya, Lingga segera membuka ponsel miliknya yang terhubung dengan CCTV di dalam apartemennya. Tetapi suara seorang pria memakai seragam keamanan masuk dan memanggilnya. Pak Lingga, pria itu masuk ke dalam. Ya, Lingga mengurungkan mengecek CCTV. Ia berbalik ke arah pria yang datang. Hanya dua rekannya yang mengantar Maya dan Makom ke rumah sakit. Ia harus tetap tinggal menjaga keamanan apartemen dan menunggu kepulangan Lingga. Pria itu menjelaskan apa yang terjadi dan dilihatnya kepada Lingga. Untuk lebih jelasnya saya belum tahu dengan detail Pak, Makom belum sempat menceritakan kejadiannya. Tarno dan Didik yang mengantar Bu Maya ke rumah sakit sehat keluarga. Belum selesai sang keamanan itu bicara, Lingga sudah meninggalkannya berlari keluar menuju lift yang akan membawanya ke basement tempatnya memarkirkan Audinya. Wajah Lingga terlihat datar tanpa senyuman. Pria itu merasa kecolongan, ia merasa lengah dengan meninggalkan Maya tanpa pengamanan. Rasa cemas itu semakin besar kala pria yang bernama Wawan tadi menceritakan kondisi Maya yang dalam keadaan terluka parah. Oh, ya Tuhan, kenapa aku bisa lengah? Lingga meninju pintu lift yang terasa lama membawanya turun. Tangisan Maya saat ditelepon terngiang di telinganya. Lingga merasakan sesak di dadanya. Bergerak cepat, Lingga segera menyalakan mesin mobil melaju keluar meninggalkan apartemen menuju rumah sakit dengan kilometer maksimal. Menyalip banyak kendaraan.